Saudaraku, Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, Kidung Jemaat 224, Masyurkan Rajamu. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan melalui kidung pelengkap kidung jemaat 40 bait pertama dan yang kedua, kasihanilah aku yang lemah. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang mengalir dalam hidup kami, dan nafas kehidupan boleh kami terima daripadamu. Sertai kami saat ini ya Allah, untuk mendapatkan hikmah dan didikan-Mu, supaya kami bisa merasakan akan karya besar-Mu di dalam memasuki Pentakosta. Sebagaimana 10 hari kami harus menunggu hadirnya Roh Kudus. Sertai kami ya Tuhan, agar kami mampu menyatakan firman ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita bersama renungkan di dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, bermuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepadamu semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah Injil Yesus Kristus di dalam kesaksian Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Baik-baik ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada
Paskah ke-7 hari ini kita bersama-sama pada hari Kamis kemarin merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana 40 hari perjalanan, dan juga memasuki Pentakosta tanggal 31 ini yang akan kita bersama rasakan. Kita bersama-sama akan melalui 10 hari kenaikan. Namun yang harus kita rasakan bagaimana dan dilalui bersama-sama untuk menyatukan satu pikir, satu perasaan, satu jiwa, Bapak. Ketika saat-saat ini kita diajarkan dalam tema nafas hidup. Kalau kita berbicara nafas hidup, Bapak Ibu, saya ajak dan undang anak-anak melihat struktur vitalitas yang ada di badan kita. Mana yang paling dominan, utama, dan penting? Ya, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak bisa tunjuk. Mana? Mata. Ya, kalau mata kita tutup gimana? Bisa melihat? Coba. Oh, nggak bisa melihat. Coba kita pakai lagi cara yang kedua. Hidung kita tutup, mata kita tutup. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Oh, gak bisa apa-apa ya Bapak Ibu. Mulut, tiga-tiganya ternyata menunjuk suatu kebutuhan vitalitas dalam raga kita. Semuanya kalau kita tutup dan tidak bisa bergerak apapun, semuanya ternyata penting. Inilah Bapak Ibu, ternyata nafas adalah bagian vitalitas kita. Bagaimanapun yang terjadi, yang kita rasakan, apalagi yang menghadapi COVID-19 ini, yang paling dominan diserang adalah apa Bapak Ibu? Pernafasan kita. Kalau sudah masuk dalam virus pernafasan kita itu berarti tersumbat sudah harapan untuk kita mau kembali pulih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semuanya tersumbat, siapa yang akan berteriak? Siapa yang akan kita sambati? Siapa yang akan menjadi rasa untuk keluh kesah kita? Ya, sekarang saya ajak Bapak Ibu meresapi bahwa di dalam diri kita secara kasat mata kita bisa melihat seluruh tubuh kita tertutup, kita tidak bisa bergerak. Tetapi di dalam mata batin kita yang disebut ruah Roh, yang artinya di situ adalah Roh Kudus, mata batin kita itu ternyata mampu berbicara, mampu merasakan, mampu melakukan keluh kesah. Ruah, itulah bagian pernafasan pokok kehidupan manusia, yang mana manusia harus bisa merasakan di dalam dirinya sendiri. Disitulah Roh Kudus mulai bekerja, berkarya, apa yang menjadi keinginan dan harapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kalau kita sudah merasakan, kita tentunya bisa menghadapi hal yang sangat penting. Ketika kita berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan tolong agar aku terbebas dari derita ini. Tentunya disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa, bagaimana cara kita memohon, bagaimana cara kita bisa melepaskan derita itu dari belenggu yang sangat menderita. Lebih-lebih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara saat ini dihadapkan dengan kondisi COVID-19.
Pertanyaan saya Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, apakah saudara memakai doa dalam suatu kesesakan dan derita? Yang penting doa atau yang penting alat yang kita gunakan harian? Apakah itu? Ya, HP, model maya, media maya yang terus kita gunakan. Sekarang mana yang kita gunakan, doa atau alat yang canggih itu? Pada kondisi derita ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi pilihan kita, menjadi suatu harapan kita. Kalau kita mau pilih yang nomor 2, berarti kita sudah tidak merasakan jati diri kita. Bagaimana kita mau lepas? Kini suatu hal yang menjadi nyata ketika pada zaman Kaisar Nero sebelum berkuasa. Tentu Bapak Ibu ingat peristiwa sebelum Pentakosta, Roh Kudus yang Allah janjikan itu. Mereka para murid sedang menunggu. Mereka sedang menghadapi suatu serigala yang tentunya yang akan mereka rasakan keluh kesah dan ketakutan. Muncullah paranoid, yang mana rasa ketakutan tinggi ketika mereka harus diawasi, ketika mereka harus menghadapi satu ujian besar. Paranoid itu muncul. Dan mereka mau berteriak kepada siapa? Hanya satu tujuan yang Allah kehendaki. Mereka diajak berkumpul menyatukan hati dalam doa. Itu yang Allah kehendaki, menyatukan satu tujuan yang Allah inginkan ketika dalam kesesakan dan dalam derita. Karena di situ ada nafas kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, ruah itu diajarkan oleh Yesus. Tentu doa mengandung maksud yang dalam. Pertama, kita diajarkan untuk menerima kita adalah bagian ciptaannya. Kitalah adalah bagian ciptaannya yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, doa itu juga mengambil hikmat yang sangat penting bagi kita, agar kita senantiasa memahami bahwa hidup kita ternyata ada dalam genggaman Allah. Keberadaan keselamatan ada di dalam genggamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kehidupan kita ternyata sudah dirancang oleh Allah, dikemas agar hidupnya untuk tunduk dan hormat kepada Allah. Maka disitulah doa sebagai nafas kehidupan kita bisa kita temukan hikmatnya dari Allah. Nah, dari segelintir peristiwa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa merenungkan dan merasakan bagaimana peristiwa para rasul-rasul yang saat itu sedang menunggu harapan akan janji Roh Kudus hadir di tengah mereka sebelum hari raya besar yang akan mereka dapatkan. Mereka diajarkan untuk terus tunduk hormat pada Allah dalam satu doa. Nah, ini pula diajarkan kepada kita supaya kita tetap mengandalkan Allah kita dalam doa. Pada peristiwa ini yang menjadi penderitaan dan keprihatinan kita, saudara dan saya diajarkan untuk menyatukan satu hati, satu tujuan, satu rasa, satu perasaan. Karena Allah ingin kita berkeluh kesah. Allah ingin kita layak di hadapannya. Allah ingin supaya kita hanya sambat kepadanya. Tidak ada Allah lain selain Dia. Sebab firman Tuhan sudah jelas. Kita adalah milik kepunyaannya.
dan kepunyaannya adalah milik bagian dari dirinya. Kita sudah dipakai untuk milik kepunyaannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa yang harus berinovatif dan berkreatif. Bagaimana kondisi sekarang ini kita sudah tidak bisa bergereja dengan kondisi protokoler, kita tidak bisa berjumpa, namun kita diajarkan untuk bisa menyatukan siapa? Keluarga. Nah, Bapak dan Ibu berani enggak saling mendoakan? Ya, malu kan? Coba kita mengasah lagi, berkreatif lagi. Anak-anak mau enggak mendoakan Bapak Ibu? Ya, takut, malu. Nah, coba di waktu ini Bapak, kita mencoba mengasah, mengkreatifkan lagi supaya keluarga kita, rumah tangga kita kuat di dalam menghadapi segala hal yang menjadi kesesakan derita kita. Saat-saat inilah peristiwa yang penting untuk kita hayati. Setiap kita saat ini mengajak dalam keluarga, dalam doa, kita akan diajarkan kesabaran, kita akan diajarkan bisa menerima, dan kita bisa belajar untuk bisa andum berkah kasih. Kepada siapa? Di keluarga kita. Dan kalau kita berkelebihan, kita bisa belajar membagikan kepada orang lain. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 tadi sudah jelas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang apa dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali.
Dan bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa untuk syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih setia dan damai sejahtera-Mu sudah kami terima di sepanjang kehidupan ini, sehingga kami boleh mensyukuri di sepanjang kehidupan pemberian Tuhan. Dan saat ini perkenankan kami bersama-sama tundukkan diri di bawah kuasa Tuhan, memohonkan berkat bagi setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena berbagai macam persoalan yang harus kami hadapi dan harus kami selesaikan bersama. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun, dan seperti apa yang mereka rasakan saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga saudara-saudara kami mampu bertahan dan tetap berharap akan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang Kau beri umur panjang di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Mampukan mereka terus bertahan dan memohon berkat keselamatan, kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, dalam mencari jodoh, bergumul untuk memperoleh momongan di dalam kehidupan berumah tangga. Kasih setia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa Engkau curahkan bagi mereka semua. Berdoa untuk setiap keluarga yang berupaya untuk membenahi kehidupan rumah tangganya. Berdoa untuk anak-anak kami yang harus setia belajar dari rumah, untuk setiap kami yang harus bekerja dari rumah. Tuhan memberikan kekuatan, kedamaian, kesentosaan bagi kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik mereka yang positif dan harus dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang sudah diperkenankan pulang kembali ke rumah, tetapi masih harus terus berjaga-jaga. Demikian pula saudara-saudara kami yang harus kehilangan sanak saudara, orang-orang yang mereka kasihi berkaitan dengan COVID-19. Harapan kami, permohonan kami ya Tuhan, Engkau mengangkat COVID-19. Engkau singkirkan dari kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan dunia ini. Berdoa untuk upaya gereja melayani jemaat milik Tuhan dengan terus setia. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang Engkau perkenankan mengatasi COVID-19 ini. Kasih setia damai sejahtera Tuhan senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Di kesempatan ini, perkenankan kami memohon berkat secara pribadi. Dengar ya Tuhan apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita barengi ungkapan pujian dari PKJ 147 bait yang pertama dan ketiga. 147 bait yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa Tuhan. Mengundang bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan doa persembahan kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kehidupan kami, kehidupan yang senantiasa Engkau berkati dengan limpahnya. Dan kami mengingat akan kasih setia Tuhan, sehingga kami menyisihkan sebagian apa yang telah kami terima dan kami nikmati bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan, melayakkan apa yang telah kami kumpulkan, bermanfaat bagi kehidupan gerejamu di tempat ini. Kudus dan layakkan kami untuk kami boleh mempersembahkan jiwa raga kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelolanya, ajar mereka untuk tetap takut akan Tuhan dan mampu mempertanggungjawabkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami boleh mengakhiri ibadah kami. Oleh karenanya sertai sepanjang kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur daripada ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.